So what is a computer gitu? Apa sih komputer itu? Jadi penggunaan kata komputer itu dicatat di tahun 1613 atau 1613. Perhatikan ya, untuk penyebutan angka tahun di dalam bahasa Inggris itu kita bagi ke apa, kan ada 4 digit. Jadi 2 digit pertama sudah disebutkan. Jadi 16 13 gitu loh. 1613. Kalau kita kadang ada yang nyebutin 1613, ada yang nyebutin lengkap ya 1613 gitu ya. Gitu kan. Nanti kalau dalam bahasa Inggris yaitu cukup kita menyebutkan dengan membagi 2 digit pertama, menyebutkan 2 digit pertama dan 2 digit terakhirnya gitu loh. 16, 13 gitu loh. So, referring to a person who carried out calculations, jadi ini merujuk kepada seseorang yang melakukan proses perhitungan, jadi calculation itu perhitungan, dan kata ini tetap digunakan, continued with the same meaning, tetap digunakan dengan arti yang sama sampai dengan sampai dengan pertengahan abad ke-20 gitu loh. So, let's check it out. A computer is a general purpose device that can be programmed to carry out a finite set of arithmetic or logical operation. Oh, sorry, ada yang mau masuk ya. To carry out a finite set of arithmetic or logical operations. Since a sequence of operations can be readily changed, the computer can solve more than one kind of problem. Jadi komputer adalah merupakan peralatan, jadi device, peralatan yang sifatnya general yang dapat diprogram untuk melakukan sekumpulan operasi aritmatik atau operasi logika. Masih ingat nggak tuh operasi aritmatik apa, operasi logika apa gitu? Masih ada ingat nggak teman-teman? And or itu masuk apa kira-kira? And or itu masuk logika atau masuk aritmatik gitu kan? Terus kalau tambah, kali, bagi itu masuk kepada operasi apa? Operasi aritmatik atau operasi logika gitu kan? Kita masih ingat nggak ya, ada and, not or, atau nor, nan gitu kan, atau xor gitu, xn gitu kan. Itu maksudnya apa? Gimana? Itu masuk kepada apa gitu kan? Misalnya 1n 0 hasilnya apa? 1n1 hasilnya apa? 1 hasilnya apa gitu. Masih ingat nggak, ayo? Itu kan kalau kalian belajar elektronik itu kan pasti ada gitu kan. Oke, kita nggak akan ngebahas lebih detail itu. Saya juga karena saya bukan dosen saya bukan dosen elektronik gitu kan. Gue kagak ngerti gue elektronik gitu kan. Dulu sih ngerti gitu ya, operasi aritmatik gitu ya, aljabar apa namanya? Misalnya apa namanya? Tangen, kotangen, sinus, kosinus, kalau masih ingat ya. Kosinus X kuadrat gitu ya. Integral kosinus X kuadrat berapa? Ayo tuh. Masih ingat ya kalian tuh. Nah, itu kan kayak gitu-gitu gitu loh. Itu kan dulu saya sempat belajar matematika dasar, belajar matematika lanjut gitu. Setelah itu udah selesai. Sekarang lanjut lagi. Oke. Next. Also, we can say that an electronic device that stores, retrieves, and processes the data and can be programmed with instructions. A computer is composed of hardware and software and can exist in a variety of sizes and configurations. Jadi komputer itu juga merupakan peralatan elektronik yang dapat store atau menyimpan, retrieves itu mengambil, dan juga memproses data, atau kan proses data itu diproses, misalnya ditambah, dikurangin, itu kan proses gitu kan, atau mungkin dihapus, itu kan proses. Dan juga dapat diprogram dengan instruksi, jadi dengan ya program berarti kan ada instruksi-instruksi gitu kan, atau either itu instruksinya kalian buat dengan text based atau ya kalian sudah atau mungkin yang sifatnya GUI, graphical user interface gitu loh. Oke. A computer is composed of hardware. Jadi komputer terdiri dari hardware dan juga software. And can exist dan juga dapat berbentuk dengan beragam ukuran dan juga konfigurasi. Jadi ukurannya itu beragam gitu loh. Ya atau mungkin yang seperti kayak laptop gitu kan, laptop, netbook gitu kan, kemudian sampai kepada PC gitu atau AIO gitu kan, all in one, jadi ya layar dengan PC jadi satu, kemudian cuma ada keyboardnya, jadi seperti yang sekarang banyak digunakan di kantor-kantor seperti itu kan, AIO gitu. Jadi yang kalau misalnya ya pindah-pindahan ruangan nih gampang ya, itu tinggal angkat aja gitu, ngangkat layar yang tipis berikut itu kan udah nyatu dengan
CPU-nya gitu kan, kemudian ditambah dengan keyboard dan juga mouse-nya gitu loh. Configurations itu ya tergantung dari kegunaannya, apakah sebagai server atau sebagai sebagai mini server atau sebagai server atau sebagai klien gitu kan. Itu mungkin itu adanya konfigurasi. Ya kan apa ya kalian perlu apa ya kalian sampai perlu menggunakan mini server untuk untuk melakukan operasi ya operasi misalnya sekedar browsing atau yang sekedar untuk ya hanya untuk sekedar misalnya untuk perhitungan gitu yang perhitungan yang simple gitu kan nggak perlu sampai menggunakan mini server gitu. Itu contohnya. Oke, next kalau ada yang mau ditanyakan silakan monggo ya, lanjut aja langsung aja saya diinterrupt nggak apa-apa. Okay, and next we have this. Bentar. Okay, beberapa jenis komputer, mini and mainframe computer. So they are very powerful, used by large organizations such as banks. Ini kalau nanti ini n-nya digantiin sebenarnya bukan n tapi such as gitu ya, seperti contohnya gitu kan. Banks, kenapa? Karena n ditambah dengan apa lagi nih kan? Banks ini kan plural ya. Ya kan maksudnya nggak mungkin ditambahin dengan apalagi sini kan ininya kan huruf mati kan B, nggak mungkin menggunakan n, pasti menggunakan such, misalnya a bank gitu kan. Tapi dalam kasus ini sebenarnya such as banks to control the entire business operations gitu loh. Very expensive. Personal computers, cheap and easy to use, often used as standalone computers or in a network. May be connected to large mainframe computers within big companies. Jadi selain dari ini dan mainframe computers juga ada PC gitu ya. Mungkin kalau kalian kerja di kantor mungkin masih ada menggunakan PC atau bahkan sekarang lebih banyak menggunakan laptop gitu ya. Laptop yang menggantikan fungsinya PC ini gitu loh. Ya kan seperti itu. Oke, nah selesai deh. Gitu. Oke, sampai sini ada mau tanyakan guys? Any questions guys? Monggo. Yang tanyakan. Kata entire business itu artinya apa ya Pak? Bagaimana, sorry? Kata entire business itu artinya apa? Yang di halaman berapa tuh? Ini yang types of computers. Oke. Oke, such as banks. Banks itu kan seperti halnya bank untuk mengontrol operasi bisnis secara keseluruhan di entire gitu. Entire berarti keseluruhan. Berarti kan kalau bank itu kan dia menggunakan mainframe komputer kan tujuannya apa misalnya untuk menyimpan database-nya kan, database pelanggan. Kemudian juga untuk melakukan operasi misalnya kalau ada yang narik dana di ATM itu kan semuanya kan harus real time gitu kan. Gitu kan real time juga dan juga servernya itu kan nggak hanya satu. Misalnya pasti dia sifatnya kalau kalian pernah dengar namanya mirroring gitu kan. Jadi servernya mungkin tersebar di beberapa tempat. Jadi misalnya kalau misalnya kan saya narik uang misalnya dari ATM di BCA saya misalnya narik uang misalnya 200.000, berarti di database saya gitu berarti uang tabungan saya akan dikurangi sejumlah 200.000 kan, itu kan dia akan mirroring gitu loh. Database sini dia ngupdate secara otomatis, database di tempatnya juga ngupdate, itu kan butuh adanya mainframe komputer yang kuat gitu loh. Selain dari jaringan ya pasti juga hardware untuk komputer juga harus mumpuni gitu ya, harusnya bisa mendukung. Itu yang dimaksud seperti itu. Jadi untuk mengontrol operasi bisnis secara keseluruhan gitu. Oke, ada lagi guys, any questions guys? Monggo silakan kalau ada yang bertanyakan. Ya. Mau ditanya guys. Monggo. Ayo yang lagi ulang tahun mau nanya tuh Pak katanya. Oh iya, siapa yang ulang tahun? Aduh, selamat dulu deh, selamat ulang tahun ya, panjang umur, sukses selalu, sehat gitu ya. Ya nanti kuenya dikirim online ya, saya kirimin gambar kuenya nih.
Soalnya apa? Karena ya nggak mungkin mau kirim kue piye gitu kan. Pada bencar semua kalau di kelas sih nggak apa-apa. Gitu kan. Tapi anyway yang ulang tahun siapa ya saya ucapin selamat ulang tahun dulu lah gitu Pak ucapin sukses Kasih ya. Pak. Ya, Aman. gitu kan semoga ya kuliahnya lancar gitu kalau lagi kerja ya Amin. pekerjanya lancar karirnya bagus gitu kan ya amin gitu oke monggo silakan siapa yang mau nanya oke nanti kalau untuk sorry untuk pertemuan kedua jadi nanti saya sih rencananya saya akan upload bahan-bahannya itu di YouTube dan juga nanti saya upload selain di YouTube juga nanti ada di mana di e-learning ya di MyBest gitu kan saya akan upload banyak di situ nanti juga ya ada diskusi-diskusi kecil lah gitu loh diskusi kecil nanti karena saya juga kan butuh nilai butuh nilai yang dari ini paling nggak maksudnya gini saya dikasih alasan kalau Pak saya juga pengen dapat nilai bagus itu di situ lah ajangnya gitu loh jadi saya juga butuh alasan buat diri saya sendiri supaya saya bisa ngasih kalian nilai yang bagus gitu itu sih gampangnya gitu loh atau juga misalkan Pak nanti tugasnya apakah harus dalam bahasa Inggris terserah Pak kalau salah saya bikin rangkuman apakah harus dalam bahasa Inggris mau pakai bahasa Inggris monggo kalau kalian mungkin merasa kesulitan yaudah pakai bahasa Indonesia aja gitu kan itu aja udah tapi bisa pakai Google Translate boleh nggak boleh tetapi kalau misalnya kalian pakai Google Translate kalian cek lagi ini kira-kira Tolong ajarin ini Pak, apa namanya? Ngomongnya Pak, kan kita belibet tuh Pak. Ya harus dilatih. Itu harus dilatih sih. Gampang, tenang aja udah nanti apa namanya? Yes, itu kan juga sebenarnya harus bisa dilatih. Nanti saya coba kasih beberapa namanya kayak grammar-grammarnya gitu ya, buku-buku grammar. Saya share di grup aja kali ya gitu ya. Tuh gimana? Terserah sih mau share di grup monggo boleh atau saya share di contoh-contoh share di e-learning itu apa namanya kapasitas terbatas cuma bisa 2 mega. Kemarin saya sempat komplain di grup di grup kampus gitu loh, di grup GTW kenapa ini hanya sampai 2 megabyte. Sedangkan banyak sih Bapak referensi-referensi buku-buku itu yang kalau saya dapat itu yang free gratis itu ya kapasitasnya di atas 2 megabyte gitu paling enggak 4 megabyte, 5 megabyte sampai bahkan sampai 20 megabyte gitu. Oke, ini aja Pak Google Drive. Google Drive aja atau saya kasih ini aja kali ya Pak linknya download linknya gitu aja ya. Ya betul Pak. Nanti saya kasih download linknya nanti kalian bisa download ya sesuai dengan kayak maksudnya ada mau download monggo yang enggak juga nggak apa-apa gitu sehingga saya kasih linknya beberapa buku-buku. Oke, sama tensisnya Pak contoh-contoh kalimat simple present pasti tenang aja siap mantap thank you very much siap Pak Bos you are the boss Oke, itu ya nanti saya coba upload mungkin dalam malam ini ya. Saya coba upload malam ini. Kalau misalnya saya lupa, tolong saya diingetin di grup nggak apa-apa, kok santai aja gitu ya. Pak, makasih Pak. Ntar saya subscribe, subrek, like, and comment Pak. Amin, alhamdulillah. Apa Pak channel YouTube-nya? Lapak dosen ntar ada di grup kok, ada di grup saya ituin. Lapak, jadi lapak itu LAPAQ, pakai Q apa? Lapak dosen gitu loh. Gitu. Sip, mantap. Jadi nanti kayak misalnya ini kan saya rekam, nanti saya upload di YouTube gitu loh. Jadi beberapa juga, soalnya dari kelas lain semester yang lalu juga itu masih ada rekaman-rekamannya. Kalau kalian kalau misalnya ada yang mungkin kalian mau ngelihat ya monggo-monggo aja. Kalau ada yang mata kuliah yang sesuai, saya lebih banyak sih waktu itu semester yang lalu saya mengajar bahasa Inggris 1, terus ngajarin kewirausahaan atau wirausaha. Kalau mungkin kalian ada dapat kelas wirausaha, mungkin kalian bisa ngeliat di video saya sebagai referensi aja nggak apa-apa gitu loh. Toh juga kan ngecek subscribe di channel YouTube saya kan nggak bayar, alias gratis gitu kan. Oke, sudah Pak. Oke, sip ya. Ini dari saya sih itu aja. Kalian semua sudah saya absenin. So, there is no need to worry lah kalau mengenai absen, saya pasti bantu lah di situ gitu loh. Oh ya Pak, maaf Pak. Pak, maaf. Yes.
Ya, ini untuk di apa website MyBase status absen saya tidak hadir Pak. Gimana Pak? Saya sebentar. Saya jadi kurang bagus Pak. Mohon maaf. Oh, oke. Ini udah ya. Sorry, ada yang kelewat. Oke. Ahmad Syauki Mubarak udah, Supriyadi udah, Lukmantoro udah. Septian sudah hadir, Tri Puspasari, nggak tahu nih ada apa enggak nih. Tapi saya absenin dulu deh, nggak apa-apa deh. Lukman Amirul Muslim ada, Miftahul Firdaus ada, oke. Nanti tolong dicek aja ya, udah masuk atau belum, ini udah saya. Oke, siap Pak. Makasih banyak Pak. Sama-sama, you're welcome. Oke ya teman-teman ya, ada lagi kalau enggak kita akhiri sampai di sini. Gitu apa namanya, kita akhir sampai di sini. Kalau misalnya kalau nggak ada yang ditanyakan, waduh ada yang sampai joget apa aja dan dangdutan ya. Ya nggak apa-apa sih. Ya nggak apa-apa sih, yang di rumah masing-masing. Oke ya teman-teman ya. Any questions? Any more questions before we end the class? Oke ya. Jangan lupa Pak. Oke, sip. Oke, just remind me tonight ya. Saya coba bikin download linknya malam ini. Nanti saya coba pilihin beberapa buku-buku yang seperti Catensis atau mungkin beberapa referensi yang lain. Jadi kalian bisa bisa sebagai referensi lah gitu. Jadi soalnya sayang banget kalau nggak saya coba share ke kalian gitu. Jadi pada numpuk di hard disk saya gitu ya. Ntar saya ditanyain gitu kan. Nanti di akhirat saya ditanyain barang-barangmu tuh buat di mana aja kan, ya paling nggak ada jawabannya gitu ya, pertanggungjawaban saya nanti di akhirat ya. Oke? Beneran loh itu. Ya kan, misalnya bagi saya bahasa Inggris Pak. Ya? Ya kami bisa ngomong bahasa Inggris. Oke, I'm doing my best to help you ya. Ya, hopefully sih, makanya sebenarnya kalau ketemu offline sebenarnya enak sih ya. Jadi saya bisa ngajarin banyak, tapi nggak apa-apa nanti bisa bicarakan lah. Gitu ya. Oke, dari saya itu aja. Kalau ada yang mau ditanyakan bisa lewat grup atau mau di Japri, feel free to ask me. Either you wanna send send the message directly, or you can send the message by at the group gitu loh. Oke ya. Oke guys, I'll see you next week. Terima kasih banyak semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Pak ya. Sip, you're welcome. Oke, I'll see you semuanya ya. Jaga kesehatan ya. Iya Pak. Ya Pak, baik Pak.